Jepol, cerita politik pol-polan. Ketika panjenengan bisa tersinggung, tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Saya masalah hubungan Basel. Begitu ramai ketika kemarin hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, dirilis hasil survei elektabilitas yang dikeluarkan Litbang Kompas. Padahal jelas menurut peneliti Litbang Kompas sendiri, Yohan Wahyu, hasil survei tersebut yang sengaja dilakukan pada tanggal 29 November 2023 sampai dengan 4 Desember 2023, adalah survei pertama di mana survei dilakukan setelah menunggu secara resmi ditetapkannya oleh KPU munculnya nama capres dan cawapres maupun nomor urutnya. Bahkan diakui tidak ada patokan pembanding. Adapun jika dirunut pada tanggal dilakukan survei tersebut, pasangan Ganjar Mahfud sedang memulai kampanye minggu pertama yang dimulai dari Sabang oleh Pak Mahfud dan Pak Ganjar di Merauke. Ini kan asam sulfat belum muncul, baru minggu ini loh viralnya. Bila diteropong lebih lanjut, maka sebenarnya muncul deviasi antara satu survei dengan survei lainnya. Jelas terdapat perbedaan yang signifikan. Jika membaca data tersebut, maka bisa diamati mengenai isu strategis di setiap daerah apa saja yang mengakibatkan naik turunnya suara. Banyak fakta positif yang bisa diambil dari hasil survei tersebut. Hal ini justru menggambarkan bahwa pemilu 2024 masih sangat terbuka, pertandingan masih berjalan. Belum bisa dibuat satu kesimpulan yang bulat, siapa yang cenderung paling unggul. Jelas peluang rebound bagi pasangan Ganjar Mahfud masih sangat besar. Kalaupun ada klaim dari paslon nomor urut 2 yang menargetkan pemilu satu putaran, ya masih jauh dari target. Mengingat sebenarnya proses dinamika yang terjadi masih sangat tinggi akhir-akhir ini. Sampai saat ini suara mereka masih di bawah 40%, masih stuck. Belum ada lah yang berani mengklaim satu putaran jika melihat dari bacaan survei. Sudah biasalah kalau hasil survei itu naik atau turun. Bahkan Profesor Mahfud dengan tenang berkomentar yang sama seperti itu. Melihat angka undecided voters yang mencapai 28,7%, hal ini hanya menunjukkan bahwa sepertiga rakyat yang masih ragu-ragu untuk menentukan pilihan. Mereka masih wait and see, mereka masih perlu asupan informasi dan referensi program-program dari capres-cawapres yang tentunya, nih, kita lihat aja momentum debat capres-cawapres yang akan menjadi ajang di mana ide dan gagasannya akan menjadi bahan pembanding bagi pemilih yang masih bimbang. Juga merupakan kesempatan untuk menambah keyakinan pemilih nantinya memutuskan siapa calon yang dipilih. Justru basis suara Ganjar Mahfud masih kuat, tidak beralih. Jawa Tengah tetap dikuasai Ganjar Mahfud. Jawa Tengah menjadi benteng yang tidak tergoyahkan. Tapi sudah terlihat kok pergerakan konsolidasi relawan pada minggu-minggu ini. Sudah mulai terasa peningkatannya di daerah-daerah, bahkan makin semangat dengan diluncurkannya secara resmi merchandise dan alat peraga kampanye Ganjar Mahfud. Hal ini memicu para relawan berpacu makin masif, door to door, menyapa warga. Mas Ganjar pun bakal semakin gigih menemui rakyat di seluruh penjuru Nusantara setelah minggu lalu berkeliling daerah Papua, NTT, NTB, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Timur, bahkan mengunjungi IKN. Malahan ada yang mengamati bahwa lokasi dan daerah-daerah kunjungan kampanye Ganjar Pranowo dibuntuti kunjungan agenda perjalanan kerja Jokowi dalam waktu yang berdekatan, selisih 1-2 hari. Apakah memang disengaja ada kepentingan kompetisi pada saat Ganjar di sana, ketika selanjutnya, hari berikutnya, Pak Jokowi berkunjung ke daerah tersebut? Apakah mencoba mempengaruhi pemilih di sana supaya hanya untuk lebih mengingat Jokowi, bukan mengingat Ganjar, yang padahal baru saja berkunjung di daerah tersebut?
dengan menghapus jejak kampanye Ganjar, hal ini seakan mencoba menutup pergerakan Ganjar. Ya, meskipun istana membantah hal ini yang namanya netralitas, sepertinya akhirnya hanya sebatas kata-kata. Dan ya, kata-kata saja. Netral. Mana aksinya? Apakah akan benar-benar netral ketika pelantikan Panglima TNI, Kasat, Kapolri diangkat dari orang dekat Jokowi saat menjabat wali kota di Solo? Nah, saat ini menjadi lingkaran dekat Istana Presiden. Sepertinya tidak akan berhenti upaya-upaya keberpihakan penguasa ketika ada awalnya mulainya manuver membuat blunder, mengotak-atik aturan, batas usia pencalonan Wapres melalui Paman Usman yang saat itu masih menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi. Cobalah kita melihat dengan tidak menutup mata fakta bahwa Jokowi ternyata mungkin ya telah berbeda saat ini dibandingkan tahun 2014 silam. Itu nyata saat ini. Sayang jika pemujaan terhadap seorang pemimpin hanya karena percaya saja, hanya yakin bahwa selamanya seseorang itu selalu baik, mengkultuskan individu, memuja idola secara berlebihan, dengan hanya menggunakan emosi dan bukan mengedepankan rasionalitas. Bukankah ini justru akan menjebak sendiri nantinya? Jokowi saat ini selalu dikelilingi petinggi elit koalisi Indonesia Maju. Perkara hukum yang membelit Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang dituding bertanggung jawab atas izin ekspor minyak sawit mentah dan menyebabkan kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022, ia diperiksa Kejaksaan Agung. Sulit memisahkan perkara hukum ini dengan politik. Sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada saat itu, mendekati koalisi partai pendukung Anies, kandidat yang tidak didukung Jokowi. Namun saat ini yang nampak, terbukti saat ini posisi Airlangga terlihat aman, memilih memahami kehendak Presiden dengan menyalurkan dukungan kepada Cawapres 2024. Tidak beda dengan Zulkifli Hasan di mana terungkapnya kasus impor gula di lingkungan Kementerian Perdagangan tetap menjadikan aman posisinya sebagai Ketua Umum PAN dan bergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Kedekatan Jokowi dan Prabowo masih menyisakan banyak tanya di beberapa kalangan masyarakat. Apakah Prabowo ini memang seorang pemimpin, seorang negarawan yang punya integritas tinggi? Sebagai pribadi, Prabowo gagal membina rumah tangganya dengan Ibu Titik Soeharto, anak Presiden kedua, Soeharto. Mbok ngurus rumah tangganya dulu beres, supaya benar ngurus negara. Ibu negaranya siapa dong nanti? Lalu tentang keluhannya karena tidak bisa berbisnis ketika perusahaannya tidak mendapat kredit karena dia tidak bisa berkuasa selama 20 tahun. Jadi kalau jadi penguasa nanti, kepentingannya ini untuk siapa? Karir militer Prabowo rusak karena sering dianggap melawan atasan yang ujungnya dipecat dari militer. Sikap mentang-mentang sebagai anak pejabat, apakah mungkin punya empati mewakili hati nurani rakyat, mengakomodasi kepentingan rakyat? Salah satu contoh ditugasi Presiden Jokowi untuk mengelola food estate, program yang mendukung kedaulatan pangan yang berkelanjutan bagi rakyat sebagai ketahanan. Kok mangkrak? Salah satunya yang di Gunung Mas, Kalimantan, yang hanya dikunjungi 1 kali saja, bahkan masyarakat sekitar tidak bisa mendekat. Sama sekali lahan yang berhektar-hektar itu tidak ada hasilnya. Tanah kering berpasir terhampar, tidak menumbuhkan tanaman singkong dengan baik, apalagi sampai panen. Gatot alias gagal total. Dan kini saat menyuguhkan jogetan gemoynya pada setiap event, acara-acara kampanye di panggung bersama masyarakat, sepertinya hanya kamuflase untuk menutupi ide dan gagasan yang tidak mampu dipaparkan dengan jelas. Apa sih substansinya? Ingat, ada jogetan yang sama juga dilakukan saat kampanye presiden di Filipina, Bongbong Marcos bersama pendukungnya, di mana calon presiden saat itu juga minim ide dan gagasan.
Namun setelah terpilih, pada kesempatan berikutnya, ratusan orang berunjuk rasa dekat Istana Kepresidenan Filipina di Manila pada tanggal 8 Oktober 2002, di mana massa menggelar aksi protes menandai 100 hari pertama Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menjabat. Massa menilai Marcos tidak becus menangani dampak pandemi COVID-19, sehingga menimbulkan inflasi tinggi, meningkatnya pengangguran, dan kemiskinan. Seperti itukah gambaran presiden berikutnya yang pantas memimpin negeri ini 5 tahun mendatang? Bagaimana, apakah Ganjar seolah sudah ditinggalkan dan tidak lagi didukung Jokowi? Ketua Bapilu PP3 Sandiaga Uno menyebut Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo adalah sosok yang paling mirip Jokowi. Kemiripan yang ditunjukkan dengan cara belusukan, bahkan secara nyaman, berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai suku dan daerah di Indonesia yang bergerak dengan cepat. Masyarakat secara luas masih menginginkan percepatannya pembangunan. Arah pembangunan yang sudah dilakukan Jokowi baik periode pertama dan kedua meningkatkan kesejahteraan, membuka lapangan kerja, serta menjaga harga kebutuhan pokok sudah bisa dipastikan akan dilanjutkan jika Ganjar Mahfud memperoleh kemenangan memimpin sebagai presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024. Kapan jenengan bisa tersinggung? Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini.